Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai gerak lurus ya, dalam materi fisika kelas 10. Nah, dalam gerak lurus ini kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang ketiga, gerak vertikal ke atas. Yang keempat, gerak vertikal ke bawah. Dan yang terakhir adalah gerak jatuh bebas. Nah, apa saja ya, bagaimana saja pemaparan dari kelima hal ini dan bagaimana penerapannya pada soal-soal baik ujian sekolah, UN, UTBK, SIMAK UI, dan soal-soal mandiri lainnya. Oke, langsung saja yang pertama. Oke, untuk yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Nah, pada gerak lurus beraturan ini ya, jadi bergerak secara lurus dan dia beraturan, maksudnya itu kecepatannya konstan ya atau tetap. Nah, artinya apa sih kalau kecepatannya konstan? Nah, maksudnya kecepatannya konstan, tidak ada percepatan ya. Jadi nanti laju awal itu akan sama dengan laju akhir, atau kecepatan awal akan sama dengan kecepatan akhir. Karena lajunya itu, V-nya itu konstan ya. V itu adalah simbol dari kecepatan atau kelajuan. Nah, apa sih perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan? Misalkan nih ya, ini adalah titik awal. Oke. Ada orang bergerak dari titik A menuju ke titik B, atau dari kota A ke kota B yang jauhnya sebesar 3 km misalkan ya. Dari A ke B itu 3 km. Nah, dia menempuh waktu misalkan di sini 2 jam. Selanjutnya, dari kota B ke kota C dia berjalan lagi ya. Nah, ini sejauh 4 km selama 3 jam. Misalkan. Oke, nah juga seperti itu kasus yang sama ya adik-adik. Saya nggak usah tuliskan lagi, ini kasus yang sama. Nah, apa perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan? Nah, kelajuan itu rumusnya adalah V sama dengan jarak per waktu atau S per T. Nah, itu dia ya adik-adik. Nah, yang dimaksud dengan jarak adalah berapa banyak dia berjalan gitu ya, atau berapa panjang jalan yang ditempuhnya gitu. Jadi kan dari kota A ke kota C, dia dari A ke B itu 3 km, dari B ke C itu 4 km. Maka totalnya adalah 3 tambah 4 yaitu 7 km kan adik-adik. 7 km dibagi waktu yang dibutuhkan berapa? 2 jam tambah 3 jam. Nah, 5 jam. Maka hasilnya adalah 1,4 km per jam. Nah, itu dia kelajuan ya. Jadi kita hitung dari sini, ini tanda merah, lalu ke sini. Nah, itu disebut dengan jarak. Nah, bagaimana dengan kecepatan? Kecepatan itu perubahan benda ya, atau rumusnya adalah perpindahan per waktu. Jadi perpindahan benda tersebut atau orang tersebut. Jadi kan sebenarnya dari A ke kota C itu dia itu berpindah sebenarnya sejauh X ya. Saya sebut jauh X di sini. Nah, jika ini untuk segitiga siku-siku ya, maka ini kan berlakulah hukum Pitagoras ya. Oke. Jika adik-adik hitung dalam Pitagoras, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu 25. 25 itu akarnya adalah 5. Maka ini 5 km. Jadi kita mengukur berapa banyak, berapa jauh dia berpindah tempat gitu ya. Bukan berapa jauh yang telah dia jalani atau yang dia tempuh. Nah, jadi dia hanya berpindah sejauh 5 km. Nah, berapa lama? Sama yang kasusnya itu 5 jam. Maka kecepatannya adalah 1 km per jam. Nah, itu dia ya perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Nah, ini dia adik-adik grafik yang menandakan atau mencirikan gerak lurus beraturan ya. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu. Nah, karena kelajuan atau kecepatannya itu tetap ya, maka A akan sama dengan 0. Apa sih A itu? A adalah percepatan. Jadi tidak ada terjadinya percepatan ya adik-adik, karena kan
kecepatannya itu konstan dari awal sampai akhir ya. Kalau adik-adik lihat di sini, ini garis lurus artinya dia tetap seperti itu ya, tidak ada dia makin cepat atau dia makin lambat, itu tidak ada. Nah, jadi perubahan jarak terhadap waktunya juga grafiknya itu lurus ya, naik ke atas seperti itu ya, secara tetap. Kalau misalkan terus, dia akan naik terus seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kan tidaknya terjadi percepatan. Jadi berapapun waktunya, nanti pertambahan jarak yang akan ditempuh tetap seperti itu aja. Seperti itu juga terus menerus ya, walaupun detik 1, detik 2, detik 3 dan berikutnya. Berbeda jika dia memiliki nilai percepatan ya. Untuk detik, kalau misalkan memiliki percepatan untuk detik 1 jarak yang ditempuh sekian, untuk detik yang kedua mungkin bukan segitu lagi gitu ya, mungkin bertambah lagi berapa. Nah, itu karena ada percepatannya. Oke. Yang berikutnya, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Oke, GLBB ini adik-adik sudah memiliki percepatan ya. Oke, dan nilai percepatannya itu tetap atau konstan. Ya, makanya disebut gerak lurus berubah beraturan. Nah, ada 3 rumus ya adik-adik, ini harus dihafalkan karena ini adalah rumus paling dasar ya. Oke. VT sama dengan V0 ditambah kurang AT. Nah, ini maksudnya apa? Plus minus ini gimana sih, Kak? Gitu ya. Nah, dia akan bernilai positif jika dia disebut dipercepat gitu ya. Jadi kita gunakan positif. Jadi V0 ditambah A dikali T gitu. Kalau misalkan untuk negatif itu untuk yang diperlambat. Misalkan diperlambat sampai berhenti seperti itu ya. Berarti kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 dikurang AT. VT sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS dan seterusnya. Seperti itu ya adik-adik. Oke, ini ketiga rumus saya sebut keterangannya. VT adalah kecepatan akhir. Oke, kecepatan akhir. Kalau V0 itu adalah kecepatan awal. Untuk A adalah percepatan. Oke, saya buat satuannya dulu ya. Kecepatan itu berarti satuannya meter per sekon. Ini juga seperti itu, meter per sekon. Untuk percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ada T ya, T waktu. Satuannya adalah sekon. Yang terakhir ada S. S itu adalah jarak. Satuannya adalah meter. Nah, jadi ini dia ketiga rumus yang akan kita gunakan ya untuk mengerjakan soal-soal gerak lurus berubah beraturan. Ini dia adik-adik grafik ya, grafik dari GLBB. Nah, ini grafik kecepatan terhadap waktu jika dipercepat seperti ini. Nanti kecepatannya itu akan naik secara konstan gitu ya. Maksudnya perlahan-lahan akan naik dan beraturan gitu kenaikannya. Oke, jika diperlambat dia pasti turun ya. Sehingga nanti kecepatan akhir akan sama dengan 0 ya. Oke, bayangin aja kalau misalkan adik-adik ngerem ya. Ngerem itu percepatannya berarti, maksud saya perlambatan jadi disebut ya, perlambatan karena kita terjadi pengereman. Dan pada akan ada tibanya satu saat dia akan berhenti dan disitu kecepatan akhirnya akan sama dengan 0 ya kan, karena dia sudah berhenti. Selanjutnya ini adalah grafik ya, hubungan antara percepatan dan waktu. Ini menandakan percepatannya konstan ya terhadap waktu. Selanjutnya ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu jika diperlambat ya. Nanti jarak terhadap waktu, maaf. Jika diperlambat dia grafiknya seperti ini, jika dipercepat seperti ini. Nah, itu hanya sebatas untuk pengetahuan adik-adik saja, karena kadang ada beberapa soal yang menanyakan grafik, manakah grafik di bawah ini yang menandakan dia merupakan garis lurus berubah beraturan atau garis lurus beraturan. Nah, seperti itu. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Jarak yang ditempuh dalam selang waktu T 4 sekon dan T 12 sekon adalah. Nah, adik-adik, untuk yang seperti ini ya, ini sering keluar ya untuk di soal-soal UTBK. Yang harus adik-adik pahami bahwa luas grafik ya, luas grafik atau luas gambar itu akan sama dengan jarak. Oke, ini ingat ya adik-adik. Sekarang kita lihat karena yang ditanyakan jarak, oh ini pas banget ya yang tanya luas grafiknya juga dong.
yang ditempuh dalam selang waktu T 4 sekon dan T 12 sekon. Berarti ini ya grafik yang ini. Oke, jadi saya pisahkan untuk yang bagian ini, segitiga ya. Nah, luas dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, sama dengan setengah dikali alasnya berapa? Dari 4 ke 12 ini besarnya berarti 8 ya adik-adik. 8 dikali tingginya itu ini, yaitu 12. Maka ini hasilnya adalah 48. Jawaban yang paling tepat adalah E. Soal yang kedua, sebuah minibus dipercepat dari keadaan diam selama 12 sekon. Jarak yang ditempuh selama diberi percepatan itu adalah sejauh. Oke, kita buat dulu ya apa yang diketahui. Dipercepat berarti nilai percepatannya atau A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya dari keadaan diam, berarti V0 nya sama dengan 0 ya, kecepatan awalnya itu 0. Selama 12 sekon, 12 sekon ini adalah waktunya, berarti T sama dengan 12 sekon. Nah, jika ada data A, V0, dan T, dan yang ditanyakan adalah nilai S atau jaraknya, maka yang akan digunakan adalah rumus dari S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, berarti sama dengan, karena V0 nya adalah 0, oke, 0 kali 12 itu tetap 0 ya, maka langsung aja tambah setengah dikali A nya adalah 2,5 ya, 2,5 dikali T kuadrat, 12 kuadrat ya, 12 kuadrat itu adalah 144. Nanti kalau adik-adik hitung ini nanti hasilnya adalah 180 meter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, itu dia untuk soal-soal ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal-soal masih tetap GLBB dan GLB, akan tetapi lebih menaik ya tingkatan kesukarannya, yaitu soal-soal yang pernah keluar di SNMPTN UTBK. Oke, ini soal yang pertama. Kita kerjakan, silahkan dibaca dulu soalnya ya. Dia ada mobil dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per sekon, kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, berarti sini ada GLB dan GLBB ya adik-adik. Lalu setelah beberapa saat mobil diperlambat hingga berhenti, maka jika kecepatan rata-ratanya ada 20 meter per sekon, waktu total 25 detik, berapa lama mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, adik-adik untuk soal seperti ini, ya untuk soal GLB dan GLBB itu biasanya dalam bentuk grafik. Jadi kita akan mengerjakan dari bentuk grafiknya. Ya, nah ini soal ini dalam bentuk tulisan, akan tetapi bisa kita ubah menjadi bentuk grafik. Oke, dengan cara apa? Kita lihat ya, kita bayangkan saja seperti ini. Ingat ya bahwa kita akan buat garis grafik kecepatan terhadap waktu ya, V terhadap T. Oke. Kita lihat katanya awalnya mobil tersebut dari keadaan diam, misalkan ini titik diam ya 0, dipercepat dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Oh, dia dipercepat. Ingat ya kalau pada GLBB dipercepat itu garisnya lurus seperti ini. Oke, selanjutnya setelah itu katanya bergerak secara konstan. Oke, konstan. Selanjutnya lagi setelah beberapa saat mobil tersebut diperlambat. Oh, kalau diperlambat kan berarti grafiknya turun ya adik-adik, sesuai yang sudah dipaparkan tentang grafik-grafik. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang adik-adik lihat ya. Katanya waktu yang dibutuhkan totalnya 25 detik dengan kecepatan rata-rata 20 meter per sekon ya. Dari sini kita bisa mengambil nilai S atau jarak ya kan. Jarak sama dengan V dikali T atau sama dengan 20 dikali 25. Ini adalah 500 meter. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya jika ada gambar seperti ini atau grafik seperti ini, luas grafik itu menandakan jarak. Kak, ini jaraknya sudah dapat nih 500. Oke, nanti dari situ lagi kita bisa dapat nilai waktu ya kan. Oke, adik-adik misalkan saya buat di sini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Oke. Dari A menuju B, katanya dari titik A menuju B dipercepat dengan kecepatan 5 meter per sekon kuadrat. Kita buat sini aja T. Kita tulis 1 boleh juga. Nah, selanjutnya
Setelah beberapa saat, mobil diperlambat 5 meter pesawat hingga berhenti. Berarti ini ya C ke D. Karena angkanya sama perlambatan dengan percepatan ini, maka waktu yang dia perlu butuhkan itu pasti sama, yaitu T juga. Oke, maka dari B ke C itu berapa waktu yang dibutuhkan? 25 dikurang 2T. Nah, itu dia kan. Kalau di sini T, maka ini 25 dikurang 20T karena kan dari titik A ke titik D itu totalnya itu katanya 25 detik sesuai yang ada pada soal. Nah, selanjutnya luas grafik. Ini kan grafiknya adalah grafik trapesium ya. Luas trapesium itu adalah A tambah B dibagi 2 dikali T. A tambah B maksudnya berarti ini nih. Ini atas ya, ini A-nya. Saya buat A kecil aja. Lalu yang di bagian bawah ini adalah B-nya. Bagaimana dengan tinggi ini ya? Tinggi itu ini, dari sini menuju sini, atau dari sini menuju ini, atau dari sini menuju ini. Nah, itu adalah kecepatannya ya, kecepatan atau di sini disimbolkan dengan T. T di sini tinggi, bukan waktu. Di sini adalah tinggi. Kita bedakan ya adik-adik. Selanjutnya kita lihat ya bahwa tingginya ini bisa kita gunakan, bisa kita cari dari nilai kecepatan ya, dari VAB. Kecepatan, besar kecepatan dari A ke B itu kan sama dengan, karena kan dari A ke B ini adalah percepatan ya, gerak lurus berubah beraturan, maka ini akan sama dengan V0 ditambah AT. Ingat ya. Kita buat di sini T aksen aja untuk waktu ya, adik-adik nggak bingung. Di sini T tinggi, ini T aksen artinya waktu. Nah, ini berarti T aksen juga. VA ke B itu akan sama dengan, nah V0-nya kan awalnya dia diam, berarti V0-nya akan sama dengan 0 ditambah percepatan adalah 5 dikali waktu yang dibutuhkan adalah T aksen. Berarti VAB sama dengan 5T aksen. Nah, VAB ini itulah ya kan, kalau misalkan ini VAB di sini titiknya itu kan sama dengan di sini ya, sama dengan tinggi trapesium. Tinggi trapesiumnya kan sama dengan, nah luasnya, ingat ya adik-adik, luas grafik itu sama dengan jarak. Nah, jaraknya sudah kita temukan nih di sini tadi ya 500, maka 500 sama dengan A, bagian A itu yang atas 25 dikurang T aksen, 2T aksen, dikurang 2T aksen, ditambah untuk B-nya ini bagian bawah 25 detik ya, 25 per 2 dikali tinggi dari trapesium adalah 5T aksen. Maka baik, ini bisa kita kali silang ya. 500 dikali 2 berarti 1000 sama dengan 25 tambah 25 itu 50 min 2. Kita buat seperti dulu, min 2T aksen. Ini nanti dikalikan dengan 5T aksen. Maka 1000 sama dengan 50 kali 5T aksen. Atau ini adik-adik bisa kita bagi 5 dulu ya, agar gampang. Boleh ya, kita bagi 5 semua. Maka menjadi di sini 200 sama dengan 50 dikurang 2T aksen dikali T aksen. Boleh seperti ini. Menjadi 200 sama dengan 50T aksen dikurang 2T aksen kuadrat. Ini kita kali masuk semua ya. Selanjutnya, ini berarti kalau kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi 2T aksen kuadrat dikurang 50T aksen ditambah 200 sama dengan 0. Dibagi 2 bisa nih ya. Maka menjadi T aksen kuadrat dikurang 25T aksen ditambah 100 sama dengan 0. Maka nilai T di sini, ini T dikurang 20, ini T dikurang 5. Maka T sama dengan 20 dan T sama dengan 5. Ini semua T aksen ya.
Oke, nah ada dua harga T aksennya. Nah, sekarang adik-adik, angka 20 ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Kalau kita masukkan, kita substitusikan ke sini ya. 25 dikurang 2 kali 20 atau 25 dikurang 40. Jadi negatif 15, nggak mungkin dong waktu bernilai negatif ya. Maka di sini sudah pasti tidak memenuhi syarat. Ya, ini tidak memenuhi syarat. Kita akan gunakan T aksen di sini 5. Maka menjadi jawabannya. Oke, kalian tanya adalah kecepatan waktu yang dibutuhkan pada kecepatan tetap ya, berarti dari titik B ke titik C yang persamaannya adalah 25 dikurang 2 T aksen itu sama dengan 25 dikurang 2 dikali 5, berarti 25 dikurang 10, jawabannya adalah 15 detik. Nah, itu dia yang C. Oke adik-adik, ini adalah soal dari UM/UGM ya, tahun 2008. Nah, ini dia. Jadi adik-adik, untuk soal seperti ini, ingat ya, luas grafik itu akan sama dengan jarak. Nah, biasanya yang tanyakan itu jaraknya berapa gitu ya dari grafik tersebut. Ya, kita tinggal hitung aja nih grafiknya bentuknya apa. Jika bentuknya segitiga, gunakanlah rumus luas segitiga. Jika bentuknya trapesium seperti ini, kita gunakanlah rumus trapesium. Nah, itu dia. Soal yang kedua, gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti tunjukkan gambar ini. Jarak yang ditempuh benda hingga detik ke-8 adalah, adik-adik ini kita lihat ya, ini kita bisa buat, ini gambar grafik 1, ini grafik 2. Bisa seperti itu, jadi kita tinggal totalkan nanti luas grafik 1 ditambah luas grafik 2, karena yang tanyakan adalah jarak. Nah, luas grafik itu kan berarti jarak ya adik-adik. Nah, selanjutnya, untuk luas grafik 1 ya, ini kan berbentuk persegi panjang ya adik-adik. Luas yang pertama, ini tinggal panjang kali tinggi ya. Panjang kali lebar, misalkan di sini 5, ini ke sini 5, di sini 4, maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Oke. Lalu untuk yang kedua, luas grafik yang kedua. Oke, ini adalah trapesium. Nah, misalkan di sini dari ini ke sini kan nilainya 5 ya, sesuai dengan V. Dari titik ini ke titik ini itu 10. Dan tingginya, jadi kita putar ya, jadi seolah-olah gambarnya seperti ini. Nah, kita putar ya adik-adik. Nah, ini tingginya dari 4 ke 8 berarti 4. Maka luasnya adalah A tambah B dibagi 2 dikali T. A-nya adalah 5 ditambah 10 berarti 15 per 2 dikali T-nya adalah tingginya adalah 4. Oke, maka di sini jawabannya 30. Sehingga totalnya adalah, jaraknya adalah, kita totalkan luas yang pertama ditambahkan luas yang kedua. Berarti 20 ditambah 30. Jawabannya adalah 50. Nah, itu dia, ini soal dari SNMPTN 2012. Berikutnya ini adalah soal ya. Kita lihat soalnya. Besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan, ternyata kecepatannya berubah dari 30 menjadi 15. Oke, kelihatan ya, kecepatannya itu berubah turun ya, berarti ini adalah perlambatan. Setelah menempuh jarak 75 meter, partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh berapa meter. Nah, adik-adik, kita hitung dulu berapakah besar perlambatannya ya. Oke, dari rumus yang mana nih kakak? Adik-adik kita lihat ya bahwa kan untuk rumusnya ada 3. Yang pertama adalah VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Atau VT sama dengan V0 plus minus AT. Atau S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah adik-adik kita lihat ya, kecepatan awal ya, ini 30 meter per sekon, jadi V0 sama dengan 30. Lalu VT nya 15 ya, 15 setelah menempuh jarak sejauh 75 meter, berarti ini S nya 70. VT diketahui dan S diketahui, kita tentunya menggunakan rumus yang pertama ya adik-adik.
Nah, untuk mendapatkan nilai A, kalau ini kan ada T-nya ya, 1, 2, dan 3 itu kita nggak ada data waktu, oke? Jadi kita tidak usah gunakan 2 dan 3, kita gunakan yang pertama. Oke, veto kuadrat, kita masukkan ya rumusnya. Karena ini perlambatan berarti dikurang ya adik-adik, jangan lupa. VT kuadrat berarti 15 kuadrat sama dengan V0 kuadrat artinya 30 kuadrat dikurang 2A dikali S, S-nya 75. 15 kuadrat itu 225 sama dengan 30 kuadrat 900 dikurang 2 kali 75 itu 150 A. Maka kalau kita pindahin nih 900 dikurangi 225 berarti 675 ya. Min 675 sama dengan min 150A. Atau A sama dengan 675 dibagi 150. Maka nilai A-nya adalah 4,5 meter per sekon kuadrat. Oke, ini perlambatan ya. Ingat ada ini perlambatan bukan percepatan. Karena kan si partikel tersebut berkurang ya kan. Dan dikatakan pada soal sih langsung ada perlambatan. Nah, selanjutnya partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh. Oke, adik-adik bayangkan jika partikel tersebut berhenti artinya kecepatan akhirnya itu akan sudah sama dengan 0 ya kan. VT-nya sudah sama dengan 0. Maka V0-nya ya kita gunakan saja yang di sini tadi. VT yang di sini tuh 15 itu jadi V0 ya untuk kasus yang kedua. Karena kan udah berhenti ya. Maksud saya sudah perlambat sehingga kecepatan akhirnya V0. Kecepatan akhirnya itu 15 meter per sekon dan itu kita jadikan V0-nya. Oke, selanjutnya kita gunakan rumus yang sama. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2AS. Sekarang kita cari S-nya, karena kan A-nya udah ketahui ya, jadi 4,5. Maka 0 kuadrat itu 0 sama dengan 15 kuadrat itu 225 dikurang 2 dikali 4,5 dikali S. Maka 0 sama dengan 225 dikurang 9S. Nah, jadi kalau mencari ini nilai S-nya adalah 25 meter. Nah, itu dia. Jadi jawaban yang tepat adalah C.